Assalamualaikum. Kalau ngeliat judulnya ya, ini tuh bukan teka-teki pinggir jalan loh. Tapi insya Allah sih, dari gerakan kakinya gitu ya. Kebanyakan yang nonton video ini itu nggak bisa jawab secara ilmiah. Sama ini saya juga nggak bisa sebenarnya. Tapi untung terus dapat contekan. Kalau nggak ya wis bubar aja ini videonya. Jadi gini ya, otak itu pusat sistem saraf dari semua makhluk bertulang belakang atau vertebrata. Pelajaran SD loh ini. Dan bahkan kebanyakan makhluk invertebrata juga idem, yaitu hewan-hewan yang tidak bertulang belakang dan tidak bertulang bajing. Beberapa hewan primitif macam ubur-ubur dan starfish bintang laut, kayak si Patrick tuh dalam film SpongeBob, itu sistem syarafnya bahkan terdesentralisasi nyebar di sekujur tubuh sehingga dia tidak punya satu otak yang ngumpul di kepala. Gimana mau ngumpul di kepala, wong kepalanya di mana aja juga nggak jelas. Aman dari gangguan migrain, sakit kepala, karena memang nggak punya kepala. Spons laut yang dikartunin jadi SpongeBob itu, bahkan dia tidak punya sistem saraf sama sekali. Wah, ini lebih aman lagi, karena dia tidak akan pernah mengalami masalah saraf kecepit. Kecepit lawang. Oh alah, nasibnya lebih bagus daripada si kucing hitam dari Surabaya yang mati kecepit lawang. Bahasa Inggrisnya black-headed chief. Walah, arek-arek ku ngawur bahasa Inggrisnya. Babah nokono. Jadi ya, semua vertebrata itu otaknya letaknya di kepala. Jadi bagian dengkul nggak usah terlalu sering dielus-elus. Itu menurut Wikipedia. Wih, kita juga dah pada tahu sebenarnya ya kan. Walaupun kalau detail kerjanya otak itu masih banyak yang misterius sampai sekarang. Para ahli aja nggak tahu, yaitu ahli beneran, bukan ahli-ahlian plastik. Walah, ada apa enggak tuh ahli-ahlian plastik. Dan karena masih misterius itu, kita tidak perlu menukik ke sana. Tiwas bingung dewe nanti kalau kita ke sana. Kita balik lagi saja ke judul video ini. Apa bedanya otak manusia sama otak embe? Kayaknya pertanyaan lucu, tapi ini penting loh untuk parenting dan pengembangan diri kita menuju sukses. Atau jangan-jangan otak manusia dan embe itu sama aja ya? Jenggotnya sih ada yang sama, mirip lah gitu. Tapi kalau otaknya, lebih baik kita rujuk saja pendapat pakar. Ya betul, yaitu pakar beneran, bukan pakar-pakaran yang dari plastik. Info yang saya baca di wikianswers.com menyebutkan bahwa struktur otak manusia itu sama saja dengan segenap otak mamalia. Walah, agak menyinggung perasaan, tapi ya manusia itu secara fisiknya ya memang makhluk yang seperti itu. Tidak ada yang layak disombongkan kalau sudah bicara asal muasalnya kita selaku manusia. Gemblung itu kalau manusia terus jadi sombong. Dan tentu saja rocker itu juga manusia dan embek juga mamalia. Ngapain pula rocker disebut-sebut? Ya gitu diiringi sama kata embek lagi. Sorry. Jadi ya, sekali lagi, secara strukturnya mamalia atau makhluk menyusui apapun juga termasuk manusia itu otaknya sama. Bedanya cuma pada ukuran dan proporsi dari unsur-unsur pembentuknya dan juga pada proses pembentukannya. Bukannya manusia itu dibentuk pada saat honeymoon di hotel berbintang, terus embek dibentuk di semak-semak. Ini pembentukan dalam arti yang, kok jadi menggok sing ora-ora ini. Sorry. Sampai mana ini tadi? Otak manusia dulu ya. Kalau otak manusia itu bagian terbesarnya bagian cerebrum, yaitu bagian untuk mengendalikan pikiran, tingkah laku, sensasi, sekaligus prosesor untuk input dari indera-indera dan hal-hal lain seperti emosi dan ingatan. Embek juga kayak gitu sih sebenarnya, tapi proporsi otak besarnya tidak sedominan manusia. Di sisi lain, kalau makhluk yang lebih primitif otaknya, seperti misalnya kadal, buaya, dan reptil sejenis, mereka memiliki cerebrum yang amat kecil. Hampir sepenuhnya gundulnya itu dipenuhi oleh brainstem saja, alias batang otak, yaitu struktur dasar otak primitif yang kerjanya mengendalikan denyut jantung, nafas, dan hal-hal primitif kayak gitulah kira-kira. Ini saya menyebut buaya dan kadal bukan dalam arti menyindir siapa-siapa loh ya. Ini dalam arti harfiah. Bagian cerebral cortex atau otak besar atau cerebrum itu di mamalia merupakan bagian yang dominan. Nah, berkat struktur seperti itu, mamalia dianggap kelas tertinggi atau paling luhur. Cerebrum ini juga yang membedakan mamalia jenis primata dengan mamalia jenis lain dan juga membedakan manusia dengan primata-primata lainnya seperti monyet, beruk, orangutan, kera, babon, gorila, mbahnya gorila, ponaannya, omnya, tantenya, dan seterusnya. Nah, jadi terjawab sudah bedanya otak manusia dan otak embek.
Alhamdulillah ya, yaitu beda di bagian otak besarnya. Hoax itu kalau ada yang bilang otak manusia yang paling gede di antara makhluk hidup. Otak gajah, otak ikan paus, dolphin, dan hewan-hewan yang badannya hoha, itu banyak yang otaknya juga lebih gede dari manusia. Kalau nggak percaya, silahkan aja kalian bedah kepala ikan paus, capek bener. Tapi ya walau otak manusia itu bukan yang terbesar sejagat, secara proporsinya terhadap ukuran tubuh keseluruhan, itu otak besarnya juara. Dan kompleksitas strukturnya itu juga juara sih, juara makan kerupuk. Neural selnya di dalam otak besar manusia itu puluhan juta lebih banyak daripada kebanyakan monyet-monyet cerdas. Dan apalagi kalau dibandingkan sama embek dan gajah. Kata para pakar begitu. Ya betul. Ini kalau nggak percaya, silahkan aja kalian bedah batok kepalanya gajah. Disik. Belum sempat ngoperasi kepalanya si gajah, bisa kebanting dulu tuh kalian dikubet sama belalainya. Kita mending percaya aja lah ya, demi supaya tidak dikeplek-keplekkan sama gajah. Embuh itu, dikeplek-keplekkan ini bahasa Jermannya apa? Beda yang lain, yang signifikan antara otak manusia dengan otak embek, gajah, dan bangsa monyet, itu mangsa pertumbuhannya. Bukannya otak embek tumbuh di musim hujan dan otak manusia tumbuh di musim duren. Walah, kok segala musim duren dibawa-bawa. Jadi gini ya, kebanyakan otak binatang, termasuk otak segenap mamalia semacam gorila, monyet, embek, dan handetolannya, cocok apa enggak nih marga satwa kok diiringi dengan kata handetolan. Sampai mana ini tadi? Kalian udah pernah lihat nggak ya embek melahirkan? Nah, marga satwa semacam itu nggak lama setelah lahir percet, itu bayi embek tuh udah bisa berdiri loh. Sedangkan bayi manusia, itu ada yang sampai umur 2 tahun belum bisa jalan juga. Terpaksalah dipijat dulu sama Pak Kaji, ya kan, Pak Kaji Tono. Jadi ya, kalau binatang itu kebanyakan saat lahir percet, perkembangan tubuhnya sudah matang dan perkembangan otaknya juga sudah matang. Nah, kalau udah matang kayak gini gimana sih? Susah ngembang lagi kan ya? Kayak telur gitu. Kalau udah terlanjur matang direbus, ya udah jadi telur rebus. Kalau matang digoreng ya jadi telur mata sapi. Nah, padahal ayam yang ngeden loh. Tapi kalau telur masih mentah, ruang berkembangnya 1001. Bisa jadi lapis legit, bisa jadi martabak, STMJ, omelet, tante melet, opa oma juga ikut melet loh. Bisa juga dipakai untuk nyambit politikus botrek. Rada salah sih ini sebenarnya kalau pakai contoh telur. Tapi kesitulah arahnya. Kalau tetap nggak paham ya wis. Bayi manusia otaknya masih tumbuh terus, booming bahkan perkembangannya, dan mulai matang konon baru di umur 2 tahun. Nah, potensinya jadi luar biasa, karena kalau masih bisa berkembang pesat booming saat sudah terlahir, stimulannya kan lebih variatif. Stimulan pertumbuhan yang sifatnya nutrisi amat variatif, jauh-jauh dibanding sama di kandungan yang cuma bisa lewat tali pusar. Stimulan yang sifatnya pembelajaran dan pencerahan juga variatif, bisa lewat segenap indera dan pengalaman hidup. Inilah yang bikin manusia cara hidup dan berpikirnya sophisticated, tak tertandingi oleh embek atau flora fauna apapun juga. Maka dari itu dibilang gemblung oleh Quran kalau ada manusia yang nyembah sama anakan sapi atau mendewa-dewakan sama sapinya itu sendiri. Walah, sudah bakat turunannya paling sip, kesempatan pengembangannya juga top markotop. Jadilah kecanggihan otak manusia nggak mungkin kekejar sama embek dan segenap marga satwa. Nggak mungkin ada embek yang terus bisa masuk sekolah kedokteran. Nah, kalau fakultas teknik sih nggak tahu. Nggak ada juga ding. Walah, kok terus jadi sentimen. Nah, gimana mau ngembangin otak sampai 2 tahun setelah lahir? Wong embek itu lahir percet, otaknya udah matang. Udah gitu ya, baru 3 bulan lari-lari makan rumput, dia udah berubah jadi sate batibul. Selesailah urusannya. Nah, buat para orang tua, hasil penelitian ini mestinya bisa diambil hikmahnya. Saat lahir sampai 2 tahun, itu golden eranya anak-anak kalian. Itu masa keemasannya. Si anak mesti diberi asupan nutrisi optimal, dan juga mesti diberi stimulus-stimulus aneka rupa. Jangan cuma disuguhi tiwul yang diremet-remet. Nah, terus sehari-hari dipasrahkan sama pembantu tok yang cuma ndelangop sambil lingak-linguk nonton TikTok. Udah panjang nih ceritanya. Berhenti sini dulu, insya Allah nanti bersambung bagian berikutnya. Terima kasih.